Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada hari ini Ibu dapat menyapa Ananda pada program Gema Rohani Ramadan. Insya Allah tema yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai pentingnya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis diungkapkan, Tolabul ilma faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Kita uraikan pada hadis tersebut satu persatu. Di sana ada kata mencari ilmu. Kemudian juga ada kata wajib. Kita ungkap dulu dari kata wajib. Kepada siapakah ditujukan bahwa mencari ilmu itu wajib? Di sana disampaikan, ya, orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Berarti tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua. Itu semuanya dikenakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Terlebih bagi Ananda yang masih sekolah, ya, menyandang sebagai pelajar, di mana sebagai siswa atau sebagai pelajar, ya, belajar itu mempunyai kekuatan yang dominan untuk anak-anak usia sekolah. Belajar Ananda di sekolah, ya. Pada saat ini kita kebetulan ada hambatan untuk tatap muka di sekolah. Dengan demikian tidak berarti bahwa terhenti di situ. Belajar dalam arti bisa di mana saja. Belajar bagian dari menuntut ilmu. Sekarang Ananda belajar bersama ayah, bunda di rumah didampingi. Begitu juga ayah, bunda, ya, sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Karena untuk, ya, mendampingi anak itu perlu ayah dan bunda juga memiliki ilmu untuk mengimbangi apa yang diperlukan oleh anak. Jadi semuanya belajar. Belajar itu diwajibkan kepada tiap manusia, ya, kepada seluruh insan. Bahkan belajar itu, ya, pada ungkapan yang lainnya diwajibkan sejak lahir sampai liang lahat. Ada lagi ungkapan yang lainnya, upami ku bahasa Sundama, diajar teh tina mimiti di ais, tina aisan, dugi kakunu di pais. Ya, maksana teh lebet kana liang lahat. Ada lagi bahasa yang lebih kerennya, pendidikan seumur hidup, long life education. Ya, itu, ya, betapa wajibnya kita melaksanakan belajar. Selanjutnya bahasan yang dari tadi hadis yang lu ungkapkan, ada kata mencari ilmu. Ilmu apa saja yang harus kita cari, yang harus kita tuntut? Ilmu dunia, apakah ilmu akhirat? Di sini keduanya, ya. Ilmu dunia juga ilmu akhirat.
Didapat dengan cara, bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mendengarkan untuk mencari ilmu itu ya. Dan terutama anda mah dengan sekolah ya, dengan belajar. Ya. Ilmu yang kita cari itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mengapa? Ya. Harus didapat keduanya. Bila kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, ya, iptek istilah kerennya ya, tanpa diimbangi dengan imtak, iman dan takwa, maka ada kemungkinan, ini ada kemungkinan tapi tidak selalu ya, kesananya ya akan ada peluang untuk mengecoh ya, peluang lagi apa ya, selain mengecoh ya, merekayasa, dan kesananya kemungkinan bisa menipu. Jadi intinya iptak tanpa imtek bisa terjadi untuk melakukan menipu atau penipuan. Sekarang kebalikannya, imtak. Imtak, orang yang imtak iman dan takwa, tetapi mereka tanpa menguasai iptek, ilmu pengetahuan, ada kemungkinan, tapi ingat ya, tapi tidak selalu ya, ada kemungkinan di situ ada celah untuk jadi korban dibohongi atau dikecoh, dan tak menutup kemungkinan untuk menjadi korban yang tertipu. Jadi kembali lagi, kalau iptek tanpa imtak kemungkinan menipu. Kalau imtak tanpa iptek berarti yang korbannya menjadi tertipu. Nah, makanya keduanya perlu untuk didapat ya, seimbang. Nah, seimbang antara iptek dengan imtak. Bila keduanya seimbang, akan menjadikan orang itu menjadi cerdas ya. Cerdas dalam arti di sini dia ya akan berpikir, berucap, dan apa dia bertindak ya. Dia perlu apa? Pemikiran ya, keduanya ya. Ulangi lagi ya. Dengan cerdas ya, dia nanti akan seimbang di dalam berpikir, berucap, dan bertindak ya. Sehingga dari cerdas tersebut dia nanti di lapangannya, contohlah adik-adik ya, Ananda di kelas ya, ketika Ananda udah menguasai suatu ilmu ya, yang diberi tugas oleh bapak atau ibu guru, sedangkan teman-teman yang lainnya belum paham, maka bagi anak yang cerdas ya, dia tidak merasa puas dengan keunggulannya karena dia udah bisa, yang lainnya dibiarkan. Tetapi sebagai anak yang cerdas akan peduli kepada temannya, membantu temannya yang kesulitan ya, membimbing temannya dan lain sebagainya, sehingga bertambah yang mampu di dalam kelas itu, sehingga semuanya menjadi paham. Itulah barangkali ya intinya dari anak yang cerdas ya. Sebab ya, ketika anak-anak ya, Ananda ya sudah menjadi cerdas ya, mendapat ilmu ya, orang-orang yang mendapat ilmu itu ya, dalam salah satu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, penggalannya yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Intinya orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat
harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu betapa hebatnya itu janji Allah kepada orang yang mau menuntut ilmu, orang yang sudah mendapatkan ilmu, ya. Kita simpulkan ya dari inti pentingnya menuntut ilmu. Satu, tadi udah dikatakan ya bahwa wajib ya hukumnya kita mencari ilmu tanpa kecuali itu ya usia berapa, jenis laki apa ya, dimanapun kapanpun ya. Yang keduanya, ilmu yang kita cari adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiganya, ada janji Allah. Orang yang mau menuntut ilmu itu sehingga dia memiliki ilmu, Allah akan angkat harkat derajatnya. Rupanya yang Ibu sampaikan kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan Ananda, ayah dan bunda ya tidak bosan ya, sekalipun tidak berkesan, dan mohon maaf bila penyampaiannya kurang berkenan. Kita tutup dengan doa, Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqin imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.